Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Udah pada sholat zuhur sama makan siang kan? Sudah, Bu. Semangat banget ya saya buat ngikutin pembelajaran bio hari ini. Harus. Berarti udah siap dong nih buat belajar. Siap dong. Siap. Mari bersiap. Siap. Sebelumnya itu ya, kita absen dulu. Coba dilihat kanan kirinya. Ada yang nggak masuk nggak? Ada, Bu, satu, Bu. Ke Banten, Bu. Pulang kampung katanya. Marlina, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, Amin. dan keberkahan dalam Amin. Amin. Allahu Akbar. Untuk ketua kelas tolong dipimpin ya untuk berdoa. Dari Rizal ketua kelas. Teman-teman, mereka sebelum belajar pada pagi hari ini kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya Reza udah dipimpin untuk berdoa. Oke, anak-anak, hari ini kita bakalan belajar pada ini ya, masih bab yang sama tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kalau misalnya di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang subbab tenaga endogen, sekarang kita bakalan kenalan nih sama temennya, yaitu tenaga eksogen. Nah, jadi Ibu ingin mengingatkan kembali ya bahwa di sini itu kita mempunyai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi, dan indikator pencapaiannya adalah dapat mengidentifikasi proses tenaga eksogen dan pengaruhnya, serta membuat contoh kasus keterkaitan antara tenaga eksogen beserta dampak. Nah, lalu selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada subbab tenaga eksogen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada melalui ceramah ya untuk memahami materi pengantar endogen, lalu melalui diskusi dengan menjelaskan berbagai tenaga eksogen, dan ada juga tanya jawab yang memusatkan perhatian pada pembelajaran. Lalu yang terakhir ada penugasan untuk pemahaman hubungan keterkaitan tenaga eksogen serta dampaknya dengan gejala alam di sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke subbab tenaga eksogen, Ibu mau review dulu nih. Nah, kan di sini ada peta konsep nih. Ya, kemarin kalau yang proses endogen tuh kita udah belajar macam-macamnya. Ada nggak nih yang mau ngebantuin Ibu buat nge-review materi? Bisa tuh. Saya Bu, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sifatnya membangun Bu. Ya betul ya, kalau misalnya tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi yang sifatnya itu membangun, dan sumber utamanya itu berasal dari magma. Lalu proses endogen itu terbagi menjadi 4. Nah, tapi kan yang kita pelajari itu kemarin ada 3 ya, tektonisme, vulkanisme, sama gempa bumi. Ada yang mau bantu ngejelasin gak nih? Kalau tektonisme itu tuh apa? Saya Bu, Ya, tektonisme itu gerakan lempeng, akibatnya terbentuk patahan dan lipatan pada muka bumi. ya betul. Jadi kalau misalnya pergerakan lempeng itu ya terbagi menjadi 3. Ada yang subduksi, terus ada yang konvergen, sama transport. Lalu untuk yang vulkanisme sendiri bagaimana? Saya Bu ingin menjawab Bu. Ya silakan. Saya bisa bukan les di Reja Operation.
Jawabannya itu vulkanisme kayak aktivitas gunung berapi bu. Nanti kalau gunungnya meletus bakal terjadi erupsi sama intrusi magma. Kayak gitu. Iya benar. Cuman kalau misalnya vulkanisme ini ya emang mencakup semua aktivitas magma gitu. Jadi enggak memfokuskan pada gunung berapi saja. Dan kalau misalnya erupsi dan intrusi magma ini kan tentunya juga berbeda gitu ya. Kalau intrusi itu kan magmanya belum sampai keluar gitu. Kalau misalnya erupsi itu udah pasti keluar dan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya erupsi eksplosif dan efusif. Kalau misalnya efusif itu dia cuma melontarkan lelehan lava. Kalau misalnya eksplosif baru ledakan yang mengeluarkan banyak material. Lalu yang terakhir nih, gempa bumi seisme. Siapa yang mau coba? Mungkin saya mau mencoba Bu. Ya silakan. Boleh ya? Boleh. Seisme hubungannya itu sama gempa bumi ya. Terus bentukan gempa bisa terjadi karena adanya aktivitas letusan gunung api, terus ada pergerakan lempeng bumi, terus ada juga pertambangan ataupun meteor Bu yang jatuh menabrak bumi. Kalau gempanya itu, kalau dari gempa itu bisa terjadi di dasar laut, terus nanti ujung-ujungnya bisa tsunami Bu. Ya benar banget. Kalau misalnya gempa terjadi di dasar laut itu biasanya di zona subduksi atau zona itu penunjaman sehingga air laut yang tadinya mengalir gitu terus jadi tinggi seperti tsunami. Ya. Oh ya, sampai lupa nih. Sambil dibuka juga ya modul pembelajarannya udah pada dapat kan? Tahu. Oke. Wih, gratis nih bu. Gratis. Asik. Bungkus pak. Login. Banyak gambarnya. Ya bu. Ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke pembahasan tenaga eksogen. Nah, proses eksogen itu bisa kalian lihat sendiri ya, terbagi menjadi 4. Ada pelapukan, terus ada penubisan atau erosi, terus ada juga mas wasting, gerakan tanah, dan ada yang namanya tuh pengendapan. Nah, selanjutnya ada peta Indonesia nih. Kira-kira apa yang kalian ketahui dari gambar ini, tapi kaitannya itu tuh dengan tenaga eksogen. Bu ingin menjawab bu. Letak astronomis berpengaruh terhadap iklim. Kalau letak geografis itu menyebabkan terjadinya angin muson barat dan timur. Nah, udah mulai disinggung nih ya dari penjelasannya Iqbal. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ke slide selanjutnya, nah itu kan ada gambar-gambar nih, ada matahari, terus ada angin, ada air, terus ada batuan. Nah, kira-kira tuh apakah peranan gambar ini terhadap tenaga eksogen? Saya Bu mau berpendapat. Ya, Hamdan. Sinar matahari kan merupakan sumber utama tenaga eksogen. Indonesia yang memberi iklim tropis mendapatkan sinar matahari yang maksimal Bu. Ya, betul ya. Lalu selanjutnya? Izin dong. Oke, Rizal. Air dan angin mungkin media yang menyebabkan batuan menjadi lapuk. Ya, betul sekali ya. Dan kalau misalnya batuan ini itu tuh nantinya akan mengalami proses eksogen seperti yang tadi keempatnya itu, ada pelapukan, lalu erosi, mas wasting, sama pengendapan. Nah, lalu yang pertama itu kita bakalan masuk ke dalam submateri pelapukan atau bahasa Inggrisnya itu weathering. Nah, di sini kan terbagi menjadi 3. Ada fisik mekanis, kimiawi, dan geologis. Nah, kalau misalnya fisik mekanis itu apa sih ciri-cirinya? Pelapukan. Ya. Jadi boleh dijawab? Izin menjawab Bu, pelapukan fisik menyebabkan batuan kebelah dua Bu. Dari gambar bisa kita lihat bahwa terjadi di tempat yang panas. Ya betul banget ya. Jadi karena adanya perubahan suhu, kalau misalnya di siang hari itu panas dan di malam hari itu dingin, maka batuan itu mengembang dan mengerut, akhirnya terjadilah pelapukan. Lalu untuk pelapukan kimiawi, ada yang mau mencoba? Saya Bu, Ya. pelapukan kimiawi mengakibatkan batu menjadi warna oranye kemerahan karena adanya oksidasi maupun hidrasi. Hujan asam juga bisa Bu. Ya. Jadi kalau misalnya pelapukan
kimiawi itu sifat fisiknya itu berubah ya. Kalau misalnya melakukan fisik nggak merubah sifat fisiknya, karena yang melakukan kimiawi itu disebabkan oleh ya berhubungan dengan proses kimia. Terus kalau contoh lainnya oksidasi itu dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan pada besi, misalnya di pagar rumah kalian kalau misalnya nggak cat. Lalu untuk yang melakukan biologis, ada yang mau menjawab? Ya? Pakan biologis itu batuannya ditumbuhi oleh lumut sampai penuh di gambar. Iya benar banget. Selain lumut itu juga bisa ya kayak organisme lain yang ada di situ, jadi mempercepat proses pelapukannya. Nah lalu yang kedua itu ada erosi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kecepatan dan zat pengikis. Kalau misalnya kecepatan itu erosi geologi dan tanah, terus zat pengikis itu ada angin, air, gelombang air laut, gletser atau glasial. Nah kalau misalnya erosi tanah ini dia itu penghancuran batuannya lebih cepat daripada pembentukannya, sedangkan kalau misalnya erosi tanah itu dia lebih seimbang pembentukannya. Nah untuk prosesnya sendiri berdasarkan zat pengikis nih, itu ada yang bisa menjelaskan nggak? Dimulai dari yang air. Oh saya Bu, izin jawab. Ya? Ya air tuh seperti abrasi Bu, erosi yang menyebabkan banyak goresan pada tanah. Ya, benar banget ya. Kalau misalnya erosi ini tuh juga macam-macam ya, kayak erosi persik, terus lembar, alur, sama tarik. Lalu untuk yang angin, Oh, kalau udah air berarti angin. Angin itu sama kayak deflasi Bu. Deflasi itu erosi yang menerbangkan partikel debu dan pasir ke tempat yang lain gitu. Terus ada juga korosi, yaitu erosi yang berbenturan dengan penghalang bentukan seperti batuan. ya benar banget ya. Terus dari yang erosi angin ini kita lihat bentukannya itu seperti batu yang berbentuk jamur gitu. Selanjutnya gelombang air laut. Saya Bu, Ya Hamdan. kalau gelombang air laut itu abrasi. Biasanya erosi ini mengikis tebing pantai, tapi bisa dicegah dengan kita menanam mangrove. Ya benar sekali ya. Lalu untuk yang gletser, Saya izin lagi menjawab. Gletser itu ekshalasi, proses erosi yang diawali dengan terjadinya salju di lembah atau lereng bukit. ya kalau misalnya proses gletser ini dapat kita temui di itu ya negara yang memiliki iklim dingin gitu, terutama yang bersalju. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita cuma bisa ngeliat di ini ya sekitaran puncak Jaya-Wijaya yang ada di Papua. Lalu ada sedimentasi yang terbagi menjadi 4, ada glasial, terus aeolis, marin, sama fluvial. Kalau glasial ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Reza ya, disebabkan oleh salju, aeolis itu angin, marin itu air laut, terus fluvial ini sungai. Selebihnya. Nah lalu habis itu ada gambar tentang moraine. Apa sih moraine itu? Moraine itu puing-puing batuan yang diangkut dan diendapkan oleh gletser dari belakang yang maju. Ya betul. Lalu kalau misalnya yang gambar kedua nih, aeolis itu kan ada struktur batuan gitu kan. Terus bisa kalian lihat warnanya itu kan beda ya. Ada yang warnanya coklat, terus ada yang warnanya putih. Di situ tuh menunjukkan bahwa lapisan batuannya tuh berbeda. Kira-kira kalau misalnya terjadi sedimentasi nih atau ya yang menyebabkan pengikisan, itu tuh bagian mana yang paling cepat untuk tererosi? Bagian bawah Bu, saya bagian bawah. Ya, kenapa? Karena itu mengikis dan lebih lunak Bu. Ya benar banget ya. Kalau misalnya batunya bersifat lebih lunak, berarti lebih mudah tererosi. Sedangkan kalau yang itu ya, yang warnanya coklat itu tuh batuannya lebih resisten terhadap erosi. Biasanya kalau misalnya batunya sedimen itu tuh mudah tererosi. Cuman kalau misalnya jenisnya lain, nah itu tuh akan sulit tererosi. Bisa cuman dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang selanjutnya untuk marin ini kan ya bisa dilihat ya, ada tombolo, ada bar, speed, sama
was paid for land. Nah, untuk speed sama tombolo bedanya tuh apa sih? Saya Bu, kalau dilihat dari gambar, tombol itu milik Speed namun terhubung sama pulau. Sedangkan Speed itu cuma buntutnya terhubung ke daratan Bu. Iya benar banget. Jadi dari melihat gambar sendiri kita udah tahu ya perbedaannya itu tuh apa. Lalu yang terakhir ini fluvial kan gitu ya. Banyak nih bentukannya, ada floodplain, dataran banjir, terus ada meander, ini sungai yang berkelok-kelok, terus habis itu ada oxbow lake yang berbentuk KU seperti tapal kuda, terus natural leaf, tanggul alam, terus sama ini ya dataran di sekitar sungainya ini. Nah kalau misalnya kita ngeliat dari gambar, menurut kalian sungainya ini tuh termasuk sungai yang masih muda atau udah tua? Kayaknya sih udah tua sih ya Bu. Karena juga sungai udah bentuk fluvial. Terus kalau sungainya masih muda itu belum terbentuk karena morfologinya, tentunya juga belum terjadi bentukan seperti itu. Sedimennya juga nggak ada. Terus kalau dilihat-lihat mungkin harusnya tenang gitu, mungkin kalau kata saya gitu. Ya betul ya. Kalau misalnya fluvial itu udah banyak nih bentukan kayak gini. Nah terutama yang dataran floodplain ini tuh dataran banjir itu juga semakin banyak gitu. Dan kalau misalnya oxbow lake ini tuh karena ketutup ya sama sedimen. Jadi kalau misalnya sungai terus arusnya kencang, nah itu tuh bakalan yang tadinya misalnya dia begini ya, misalnya lurus doang terus itu tuh bisa nabrak ke bagian yang lainnya, jadinya tuh berbelok-belok. Nanti pada saat terus nabrak terus keluar dari jalurnya, maka akan terbentuklah danau tapal kuda seperti ini. Oke. Nah, lalu yang terakhir itu ada gerakan tanah atau mass blasting. Di sini tuh ada macam-macam ya, ada longsor, terus ada amblesan. Kalau amblesan itu biasanya ambruk ke bawah. Kalau misal longsor itu kan kalian pasti sering lihat ya di berita. Terus ada tanah ganda. Di sini tuh longsornya terputus sehingga terbentuk teras, lalu ada tanah yang mengalir karena jenuh dan air yang ada di aliran yang landai. Terus ada lumpur mengalir karena adanya kadar air yang tinggi. Nah biasanya untuk earth flow sama mud flow ini tuh tanahnya tuh licin gitu ya, kayak tanah liat. Lalu ada layapan tanah yang bergerak lambat pada lereng yang landai. Ya, jadi kan bisa dibilang merayap. Nah selanjutnya ibu mau nampilin video nih, bisa disimak baik-baik ya. Landslides occur when gravity and other constant forces keep the layers of rock in place from the start. The ground we stand on is made up of layers of different rock and other materials. Often, a weak geological layer, for example, a fragile layer of shale, will form failure, which makes the slope unstable. The mass of material on top of this wave can be held in place by friction alone. If something happens to disrupt the balance, then the top layer of land can slide away. Heavy rain is a common cause of landslides. The water adds weight to the upper layer, and resulting mud acts as a counterweight. This extra weight and reduced friction can cause the upper layer to slide away. Deforestation contributes to landslides too. A network of tree roots will hold land in place. But if the trees are removed, the root rot and the land becomes vulnerable to slide. Earthquakes can also trigger landslides. As the ground shakes, the upper layers of rock become dislodged. It is possible to support unstable ground by drilling long metal bolts deep into the bedrock to hold the upper layer in place. Some landslides happen extremely slowly, making buildings and the ground beneath them creeps over many years. Another form of rock fall is caused by coastal erosion, as ocean waves collide with cliff rock and can bear it away with its weight. When the waves have exhausted overhang the strength of the rock, it will collapse.
bahasa Inggris nih. Sekarang ada nggak nih yang bisa nangkep intinya tuh apa sih dari video tersebut? Mungkin tanah longsor terjadi pada lapisan geologis yang lemah ya Bu. Terus biasanya terjadi di daerah yang lereng-lereng gitu. Adanya bangunan menyebabkan tanah menjadi berat dan tidak stabil, sehingga keseimbangannya jadi terganggu. Hujan derasnya menyebabkan tanah menjadi berlumpur sama licin, yang nantinya tanah itu akan meluncur atau runtuh ke bawah karena adanya gaya gesek yang kecil. Cara minimalisir longsor yaitu mungkin menanam pohon untuk menahan tanah yang labil, terus bisa membuat pondasian gitu. Oke, terima kasih ya Novel. Nah, lalu apakah longsor ini hanya terjadi di darat doang? Nah, jadi longsor itu nggak hanya terjadi di darat, melainkan juga bisa juga di tepi pantai. Besarnya gelombang air laut yang menghantam tebing pantai seiring waktu akan menyebabkan batuan menjadi runtuh lalu jatuh ke dalam laut. Ya, benar banget ya. Semuanya tuh udah dirangkum tadi dari penjelasannya Naufal sama Iqbal. Oke. Karena waktunya juga udah habis, selanjutnya itu ada itu ya penugasan. Di sini tuh untuk penugasan ini tuh ada 3. Yang pertama itu mencari studi kasus mengenai tenaga eksegen dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah jurnal atau sumber terpercaya lainnya. Ya. Kemudian ditulis dengan bahasamu sendiri di buku tulis. Lalu yang kedua itu mengerjakan soal kuisis untuk menguji pemahaman terhadap materi hari ini. Dibuka 3 hari ya. Nah, ini ada kodenya, dicatat ya baik-baik. Oke, jangan ada yang sampai lewat. Lalu yang ketiga itu mengisi word square mengenai tenaga eksogen. Oh ya, untuk tugasnya ya ini tolong dibagiin ya, Samidah ke teman-temannya. Oh. Terima kasih. Bagi dong. Apa nih? Dong, mau kerja nih. Kasih. Wow. Pantai. Nah, udah pada dapat semua kan ya? Udah Ibu. Oke. Ada pertanyaan nggak nih tentang tugas-tugasnya tadi? Saya izin bertanya Bu, Ya, silakan. terkait tugas studi kasus apakah ada minimal halaman untuk pengerjaannya? Nggak ada ya. Yang penting tuh kalian nulis pakai bahasa kalian sendiri, terus diingat gitu inti-intinya sebagai sebuah pembelajaran. Oke, ada lagi? Saya Bu, izin bertanya kalau kuis yang di kuisis itu boleh open book nggak Bu? Boleh dong, open internet juga boleh. Ya, tapi 1 menit doang sih. Ya. Iya. Saya juga bukan Bu. Ada lagi? Saya ingin tanya Bu, ini word scale di stabilo atau gimana Bu? Jawabannya. Ya, boleh ya di stabiloin atau nggak itu digarisin pakai pensil, nanti diisi yang di depannya dicepetin. Oke, Bu. Nah, kayaknya untuk penugasan ini udah cukup jelas ya. Kalau misalnya materi yang tadi masih ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tidak ada Bu. Oke, kalau misalnya udah nggak ada, kita akhiri ya pembelajarannya di sini. Alhamdulillah. Oke. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang dibingungin itu boleh ya Japri. Siap Ibu. Ya Bu, aman. Kelas. Siap dulu. Aman. Nah, segitu aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hari ini sehat selalu ya anak-anak. Amin.